Tapi ada sebagian istri membuat suaminya tidak bersyukur, membuat suaminya tamak. Ya. Kok bisa Ustaz? Contohnya bagaimana? Ya. Contohnya istrinya bilang sama suaminya, Mas, beli mobil lagi, Mas. Kita yang sudah punya mobil. Tapi mobil tetangga lebih bagus, Mas. Beli lagi. Ya. Tapi kita enggak punya uang, sayangku. Enggak, Mas, utang aja, Mas. Kita bertawakal kepada Allah setelah itu. Utang bertawakal ya, utang. Akhirnya utang. Jadi kalau suami sudah kejebak hutang, akhirnya apa? Akhirnya susah ya. Tamak dia mencari harta karena untuk nutup utang ditagih-tagih orang. Padahal itu keperluan yang bukan urgen. Ya. Beliau punya rumah, Mas, kita bikin rumah yang lebih besar, Mas. Ya, akhirnya suaminya ikut-ikutan dan banyak suami yang ibu-ibu hendaknya menjadi istri yang solehah yang bantu suaminya untuk pandai bersyukur. Ya. Karena posisi ibu-ibu sangat urgen dalam masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami bisa sangat pandai bersyukur karena istrinya, pengaruh istrinya. Dan seorang suami bisa menjadi tamak, ya, hasrat dengan dunia tiada henti-hentinya juga terkadang karena istrinya. Oleh karena ibu-ibu hendaknya menjadi istri yang soleh yang bantu suami untuk bersyukur. Ustaz, kok Ustaz bisa nuduh para istri? Saya bukan nuduh, saya cerita kenyataan. Tentunya tidak semua ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu yang solehah, masya Allah, ya, yang menyuruh suami untuk bersyukur, yang menahan suaminya jangan terlalu ngoyo dalam masalah dunia suamiku, jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa. Suaminya diingatkan, jangan lupa baca doa keluar rumah, jangan lupa doa naik pesawat. Ada istri-istri solehah, masya Allah. Ini nikmat kalau punya istri seperti ini. Alhamdulillah ya. Tapi ada sebagian istri membuat suaminya tidak bersyukur, membuat suaminya tamak. Ya. Kok bisa Ustaz? Contohnya bagaimana? Ya. Contohnya istrinya bilang sama suaminya, Mas, beli mobil lagi, Mas. Kita yang sudah punya mobil. Tapi mobil tetangga lebih bagus, Mas. Beli lagi. Ya. Tapi kita enggak punya uang, sayangku. Enggak, Mas, utang aja, Mas. Kita bertawakal kepada Allah setelah itu. Utang bertawakal ya, utang. Akhirnya utang. Jadi kalau suami sudah kejebak hutang, akhirnya apa? Akhirnya susah ya. Tamak dia mencari harta karena untuk nutup utang ditagih-tagih orang. Padahal itu keperluan yang bukan urgen. Ya. Beliau punya rumah, Mas, kita bikin rumah yang lebih besar, Mas. Ya, akhirnya suaminya ikut-ikutan dan banyak suami yang nurut sama istri, banyak. Apalagi suami Indonesia banyak. Nurut. Istrinya minta rumah baru, cari lagi berusaha bikin rumah yang lebih besar. Akhirnya habis waktunya, kapan bersyukurnya, kapan baca Qur'annya, kapan ngajinya, ya. Istrinya yang berpengaruh. Istrinya bergaul sama orang-orang kaya. Ya, kata orang kalau Anda ingin menjadi orang yang bahagia, jangan sering bergaul sama orang kaya. Karena kalau Anda bergaul sama orang kaya, menderita ya. Ketemu teman, HP-nya lebih bagus. Ketemu teman, mobilnya lebih bagus. Masuk ke rumah teman, rumahnya lebih apa? Bagus. Kayaknya menderita. Ente ingin bahagia, main sama orang miskin. Temu enggak punya mobil. Alhamdulillah saya punya mobil. HP-nya HP jadul. Kita bersyukur HP saya lebih bagus ya. Nah, apalagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu sudah bergaul sama ibu-ibu yang kaya, ya. Waduh. Dan sering terjadi ejek-ejekan di antara ibu-ibu. Ini sering terjadi. Sekali lagi ini bukan menuduh ya. Tapi apa? Kenyataan. Tentu lagi tidak semua ibu-ibu, sebagian ibu-ibu ya. Saya tidak ingin mengumumkan dosa ya. Saya katakan sebagian ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang solehah ya. Kalau pergi ke pertemuan ibu-ibu, banyak bahan yang sering dijadikan komentar para ibu-ibu ya. Itu ukhti itu, kita itu, ummu itu, kalau setiap kita ketemu bajunya enggak pernah ganti ya. Jadi memang dia mungkin enggak punya, bajunya cuma 2, 3 dan macam-macamnya. Baju dikomentari. Ya. Ketemu lagi orang pakai HP, itu kok HP jadul masih kamu HP jadul masih dipakai zaman sekarang. Dia kan tersinggung seperti itu. Ya. Karena ibu-ibu hobi komentar ya. Ustaz aja dikomentari. Ini saya cerita kenyataan ya. Istri saya tiba-tiba negur saya. Kamu tuh kok enggak pernah ganti baju? Bukan ganti baju saya memang warnanya mirip-mirip ya. Karena ada ummahat yang lapor sama istri saya. Ustaz kok enggak pernah ganti baju? Kan tersinggung istrinya. Saya tidak tersinggung. Istri saya yang tersinggung seakan-akan istri saya tidak perhatian sama saya.
Karena baju saya coklat tua, coklat muda, warna gelap-gelap. Jadi orang yang matanya kurang jeli, akhirnya menyangka bajunya sama saja. Dan memang ada baju yang warnanya sama memang. Disangka bajunya itu-itu aja. Istri saya tersinggung. Akhirnya tiba di Madinah beli baju banyak banget ya. Biar nggak ada yang komentar katanya. Ya. Akhirnya apa kalau seorang ibu-ibu sudah dikomentari, yang dia pulang ke rumah, yang jadi korban suaminya, Mas, sepatu beli 2 dong, 3, sendal beli 2 atau 3. Kenapa? Saya malu, kemana-mana sendalnya itu-itu aja gitu. Dompet juga ganti, Mas, beli berapa gitu, kasihan. Ini akibat bergaul dengan orang kaya. Kalau istri sudah kena penyakit gini, bawa ke orang miskin. Ya, kamu situ main sama orang miskin, biar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, bukan berarti dilarang bergaul sama orang kaya. Tidak, kita bergaul dengan siapa saja, tapi seorang harus bisa menata hatinya. Harus bisa menata hatinya. Oleh karena dalam suatu ayat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian kata Allah, wala nisaun min nisain. Dan jangan sebagian wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayakunna khairan minhun. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Sebagian ulama berpendapat, Allah menyebutkan secara umum pertama, wahai orang yang beriman, jangan kalian mengejek. Setelah itu Allah menyebutkan, wahai para wanita. Padahal para wanita termasuk dari orang beriman, tetapi disebutkan secara khusus dalam kaidah dzikrul khas ba'dal am, penyebutan yang khusus setelah umum. Kenapa? Karena seringnya wanita sering mengejek. Ya. Dan benar kata Nabi SAW, ya, bahwasanya kata Rasulullah SAW kepada para wanita, tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah karena banyak di antara kalian penghuni neraka jahanam. Sebagian wanita berkata, "Lima ya Rasulullah?" Kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'annakunna takfurnal ashir," karena kalian tidak berterima kasih kepada suami, tidak bersyukur kepada suami, nuntut terus kerjanya. Ya. Kemudian wa tukthirna la'nah, karena kalian sering melaknat, sering mengumpat. Sehingga wanita di antara wanita yang lain sering mengejek dalam banyak sisi. Sepatu diejek, HP diejek, dompet diejek, datang ke rumahnya kompro, rumahnya jorok, jadi bahan ejekan banyak. Anaknya enggak diurus, jadi wanita sering mengejek di antara mereka. Sehingga dikhususkan penyebutan mereka karena mereka seperti itu. Sehingga tatkala kemudian banyak melihat yang lebih bagus dari miliknya, baik HP-nya dan rumahnya, akhirnya pulang ke rumah suaminya disuruh untuk beli ini, beli anu, dituntut untuk beli macam-macam. Akhirnya istri tidak bersyukur, suaminya pun akhirnya tidak bersyukur. Makanya saya ingat kembali kepada ibu-ibu, hendaknya menjadi istri yang solehah. Ya, kata Nabi SAW, liyattakhid ahadukum qalban syakiran. Hendaknya salah seorang dari kalian menjadikan hatinya hati yang bersyukur, wa lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir, wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan istri yang membantu dia untuk urusan akhirat. Jadi seorang istri berusaha untuk menjadikan suaminya sebagai suami yang qanaah, suami yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.